Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman Islam kepada kita semua. Untuk itu sepatutnya marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Allahumma amin. Di sini saya akan sedikit menyampaikan dan mengingatkan nasihat tentang kematian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara takdir yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah kematian. Kematian adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Tidak ada yang pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Allah SWT berfirman di dalam awal Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pada ayat tersebut sesungguhnya kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita pasti akan merasakan kematian. Suka ataupun tidak, mau ataupun tidak, takdir itu pasti akan menjumpai kita. Proses kematian tidaklah mudah karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, La ilaha illallah inna lil mauti sakaratin. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Ketika nyawa dicabut, nafas kita akan tersengal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Saat tiba nafas di ujung hala, tak tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun takkan berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Meskipun kita berusaha untuk menghindari kematian dengan berbagai upaya sekalipun, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup menghindarinya. Dimanapun kita bersembunyi untuk menghindarinya, pasti kita akan didatangi oleh kematian itu jika waktunya telah tiba. Namun, betapa banyak di antara kita yang lalai dari takdir yang satu ini. Bahkan terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya. Kita terlalu sering fokus mengejar cita-cita dunia sampai lupa ada kematian yang dapat memutus cita-cita tersebut. Padahal apabila kita mau merenung sejenak, maka sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju pada takdir kematian kita. Bahkan setiap kaki kita melangkah, sesungguhnya kita sedang menuju langkah terakhir kita. Hanya saja kita tidak pernah tahu di bumi sebelah manakah kaki kita berhenti melangkah. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari
masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu tak terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Untuk itu, mulai dari sekarang, mulai detik ini, ingatlah akan kematian. Ingat pula tentang apapun yang kita usahakan, apapun yang kita amalkan di dunia ini, hendaklah dilakukan atas dasar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita miliki akan sirna seperti ini. Pakaian yang mewah sekalipun akan diganti hanya dengan kain kafan. Ingatlah bahwa dunia ini sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Semoga kita termasuk hamba yang diwafatkan dalam husnul khotimah, sehingga kita tergolong hamba-hamba yang soleh yang kelak akan ditempatkan di tempat terindah, yakni jannah yang sudah dijanjikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengingat yang saya sampaikan, semoga dapat mengingatkan kita akan pastinya kematian dan kehidupan setelah kematian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.